Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,79% ke angka 6.708. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Mandiri yang hari ini juga terkena dividend trap dan saat ini berada di sekitar daerah supportnya. Apakah saat ini kesempatan untuk kita entry atau sebaiknya wait and see dulu? Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Mandiri. Mandiri hari ini turun 6% lebih ke harga 10.200. Jadi Mandiri hari ini juga terkena dividend trap. Jadi bisa kita lihat hari ini ex-date dividennya. Jadi sama seperti BBRI minggu lalu, bisa kita lihat sekilas. BBRI juga hari Jumat kemarin terkena dividend trap dan saat ini mulai turun di bawah garis EMA 50. Dan BBRI, BMRI hari ini juga terkena dividend trap. Jadi untuk saham-saham perbankan seperti BBNI, BBNI setahu saya besok ex-date-nya, jadi kita harus lihat besok apakah terkena dividend trap juga. BBCA juga setahu saya minggu ini ex-date dividennya. Tapi sudah ada dua contoh, dua perbankan besar terkena dividend trap, jadi ini kesempatan untuk kita tunggu di daerah supportnya. Untuk Mandiri bisa kita lihat support EMA 50 saat ini di sekitar harga 10.100 dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 10.000. Jadi memang hari Jumat kemarin Mandiri sempat terbentuk gap up dan naik di atas resisten di 10.500. Jadi memang candlenya sebenarnya sangat solid, tapi karena ini terkena dividend trap kembali di bawah harga 10.500 dan secara tren masih sideways trennya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini juga mulai bergerak turun kembali. Dan jika kita perhatikan penurunan tajam hari ini terlihat ada distribusi. Asing hari ini malah melakukan distribusi setelah sebelumnya memang asing masuk melakukan akumulasi. Jadi bisa kita lihat sekilas beda dengan BBRI pada saat terkena dividend trap penurunannya tidak tajam dan asing masih masuk akumulasi, dan hari ini juga BBRI sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi BBRI menurut saya masih menarik untuk coba dipantau dan tunggu di sekitar support EMA 150. Dan untuk Mandiri saat ini saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50 sampai harga 10.000. Jadi ini kesempatan untuk coba tunggu di daerah support ini. Apabila Mandiri masih bisa bertanda rebound dari daerah support ini, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 10.500 atau hold saja selama harga 10.000 tidak terlewati. Sedangkan teman-teman sudah berhasil mendapatkan di harga bawah selama masih kuat di garis EMA 150 yang saat ini di harga 9.700, Mandiri masih sangat layak untuk di hold. Jadi memang penurunan hari ini hanya karena ada dividend trap atau karena ex-date dividennya. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, secara tren Mandiri masih oke. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTRO yang bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 3% lebih menuju resisten psikologisnya di harga 5.025. Saham PTRO hari Minggu kemarin pada live streaming bareng member-member sudah saya bahas dan salah satu saham yang masuk ke watchlist minggu ini. Karena PTRO sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi untuk PTRO masih menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break resisten psikologis ini, PTRO berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 5.500. Jadi secara tren sebenarnya PTRO masih oke, walaupun sempat turun di bawah garis EMA 50 karena di bawahnya masih ada garis EMA 150. Dan satu minggu kemarin PTRO belum sempat turun mengatas garis EMA 150, baru di sekitar harga 4.200 yang sebelumnya merupakan daerah supportnya. PTRO sudah berhasil rebound. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi. Sedangkan asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Jadi PTRO, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, memang harus disiplin karena kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi, sebelumnya 8%, hari ini 3%. Bisa buy on breakout apabila PTRO terkonfirmasi minggu ini berhasil naik di atas resisten psikologis ini. Apabila berhasil break, masih ada potensi saya lihat lanjut naik menuju target berikutnya di 5.500. Tapi apabila ternyata masih gagal break harga 5.000,
paling aman tunggu kembali di sekitar harga 4.700 atau di garis EMA 50-nya di sekitar 4.680 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di harga atas, karena resiko untuk berbalik arah masih lumayan besar karena PTRO 1 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Cefin yang bisa kita lihat 2 minggu terakhir memang mulai melemah setelah gagal naik melewati resisten di harga 400. Jadi selalu saya jelaskan, apabila kita dapat candle seperti ini, shadow ke atas yang lumayan panjang dan menyentuh resisten di atasnya, sudah harus hati-hati, ini ada potensi untuk berbalik arah. Dan bisa kita lihat setelah gagal break, Cefin sempat turun menyentuh garis EMA 50. Dan setelah menyentuh garis EMA 50 hari Jumat kemarin, hari ini Cefin berhasil naik 3% lebih ke harga 346. Jadi Cefin masih bisa bertahan di atas support EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 332. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 yang tepat berada di harga 320. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 3% lebih ini juga sebenarnya masih ada sedikit akumulasi, asing juga melakukan sedikit akumulasi. Jadi saham Cefin, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan naik mengetes resisten terdekat di harga 360. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar 374 sampai 380. Tapi yang hari ini belum sempat entry di sekitar daerah supportnya, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di daerah support EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk mengejar di harga atas, karena secara tren saat ini Cefin saya lihat masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk tunggu kembali di support EMA 50. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham ICE yang hari ini turun 1% lebih ke harga 5.875. Bisa kita lihat saham ICE sempat naik di atas garis EMA 150. Tapi setelah naik ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Saat itu turun mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan. Sempat rebound tapi bisa kita lihat mengetes resisten di 6.000, belum sempat mengetes garis EMA 150 di harga 6.050. IC sudah gagal break dan turun kembali. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 5.850. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi asing juga 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir jika kita lihat terus distribusi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat IC masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 sampai harga 5.800. Karena memang masih ada distribusi, jadi harus hati-hati. Apabila support EMA 50 terkonfirmasi break minggu ini, IC berpotensi lanjut turun menuju support berikut di harga 5.700. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila masih kuat bertahan di atas garis EMA 50, baru ikutan entry. Apabila support ini terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Tunggu di sekitar support 5.700. Tapi ingat, walaupun bertahan di atas support 5.700, apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, berarti IC secara tren akan mulai downtrend lagi. Jadi harus lebih disiplin apabila entry di sekitar 5.700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.